أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom Meeting Room di malam hari yang penuh berkah ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai proses saling belajar kita di program belajar bahasa Arab metode MBBA di buku kedua. Mari belajar bahasa Arab. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah sudah melewati pastinya buku pertama, baik itu dengan Darul Quran ataupun dengan majelisnya sendiri, ataupun mengambil percepatan langsung ke final test MBBA buku ke-1. Dan insya Allah di buku MBBA kedua ini kita akan menaikkan sedikit level pembelajaran kita dari buku pertama. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Mas Ria, Ustadz Nusra, Ibu Widya Astuti, Ibu Aragar Putri, Ibu Ayu MD, Ibu Fadilatul Asra, Ibu Neni, Ibu Susiati, dan Bapak Umar. Ahlan wa sahlan bikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan masuk ke materi pendahuluan pada malam hari ini. Mohon izin untuk share screen. Ya. Apa sudah nampak oleh Bapak Ibu sekalian? Nampak. Sudah. Bapak Ibu bisa melihat di layarnya atau bisa melihat PDF-nya. Baik, di buku kedua ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barangkali ada yang baru, ya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Latif Ar-Ridho. Saya saat ini di Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan saat ini sedang menjalani program master di University Islam Antarbangsa Malaysia. Baik, Bapak Ibu sekalian, di buku kedua ini kita akan mempelajari jenis kata. Jenis-jenis kata. Kalau di buku pertama kita mempelajari hanya bahwasanya kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi isim, fi'il, dan harf. Nah, pada buku kedua ini ada sedikit perincian. Di isimnya isim apa, harfnya harf apa, fi'ilnya apa saja percabangannya. Baik. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang harf.
secara garis besar haraf atau itu adalah kalimah yang tidak dapat dipahami kecuali ketika dia berada di dalam jumlah atau berada di dalam kalimat penuh yang dipahami. Nah, ada macam-macam golongan. Yang pertama adalah harf yang masuk pada isim. Yaitu adalah harf yang diikuti oleh isim. Setelah harf itu, dia ada isim. Yang pertama jenisnya adalah harfu jar. Harfu jar. Yaitu adalah harf-harf menjadikan isim sesudahnya menjadi majrur, berharokat kasrah. Ini adalah harokat asli daripada majrur ya. Harokat asli dari majrur. Karena nanti ada harokat yang tidak asli, harokat mengikut. Dia tanda jar, tapi dia bukan kasroh, jadi fathah. Nah, contohnya ya, harf pertama di sini min. Ya. Kalau saya mengatakan saya dari kota, ana minal madinati. Ya, ana minal madinati. Saya mohon izin untuk mengganti share screen dulu. Ganti screen-nya. Ya. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ana minal madinati. Harokah terakhir daripada Madinah golongannya di buku pertama ya kita sudah pelajari dia isim, tandanya diawal dengan alif lam, di akhir dengan ta marbutah. Nah, min adalah harf jar. Ketika dia masuk ke dalam isim, maka setelahnya menjadi majrur, yaitu tandanya kasrah. Kan tapi nanti akan kita temui misalkan min Makkah. Nah. Ya, dalam beberapa kondisi tanda majrur itu bukan kasroh, akan tetapi fathah. Di sini kita lihat ya harokahnya fathah ya. Tapi ini adalah tanda turunan ya, bukan tanda pokok. Ya. Tanda pokoknya dari majrur adalah kasroh. Nanti ada lagi yang tandanya itu bukan harokat fathah kasroh tanwin itu, tapi ada alif, ada waw, ada ya. Ya. Baik, kita akan berkenalan dengan harf-harf jar. Nah, yang pertama adalah min, artinya dari, termasuk keterangan seperti diantara. Kemudian ada ilah, ya, artinya ke. Kemudian an, yang artinya dari, tentang. Dan ada ala, artinya di atas. Fi, artinya di dalam. Ada alba atau bi, artinya dengan, atau di, atau demi. Kemudian ada al-kaf atau ka, artinya serupa dan seperti. Kemudian ada lam yang berarti milik atau bagi atau untuk atau karena. Kemudian ada wawul qasam, waw sumpah ya, yang berarti demi. Kemudian ada ta'ul qasam yang artinya tak sumpah, tak yang digunakan untuk bersumpah. Sama artinya dia dengan waw dan bi. Ya. Di atas ini kita ada bi ya. Kadang dia berarti dengan, kadang dia juga berarti sumpah, demi. Contohnya ketika kita mengucapkan wallahi, sama artinya dengan billahi, sama juga dengan tallahi. Ya, 3.
Kemudian ada hatta, artinya sehingga. Ada rubba, sedikit banyak, beberapa banyak, beberapa. Kemudian ada muz, yang artinya sejak. Ada muntu, artinya sejak. Ada khala, artinya selain. Lalu ada, artinya selain. Ada hasya, artinya selain. Ya. Ini adalah haruf-haruf yang apabila masuk ke dalam isim, mendahului isim, maka setelahnya isim itu menjadi majrur. Lalu ada inna dan sesudahnya. Inna dan saudara-saudaranya. Jadi kalau di pelajaran bahasa Arab disebut akhwatuha, inna wa akhwatuha. Disebut akhwatnya, saudara-saudaranya. Kenapa disebut saudara-saudaranya? Karena dia punya sifat yang sama, yaitu membuat mansub isim setelahnya, yaitu isim inna, dan kemudian membuat mansub khabar isim yang setelahnya lagi. Ada beberapa di sini. Yang pertama inna, artinya sesungguhnya. Anna, artinya bahwasanya. Lakinna, artinya tetapi. Ka'anna, artinya seakan-akan. La'alla, artinya semoga. Laita, artinya ingin sekali. Seandainya. Adalah, artinya tidak atau tidak ada. Jangan. Ya. Ketika kita membaca lafaz tahlil ya, la ilaha illallah. Nah, ini artinya Tidak ada Tuhan. tidak ada atau tiada. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan la tusyrik billah, la tusyrik billah, nasihat Luqman kepada anaknya, itu artinya jangan. La tusyrik, jangan kau syirik kepada Allah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah harf nida. Ya, nida itu adalah panggilan yang harf yang posisinya berada sebelum isim. Isim setelahnya menjadi munada, yang dipanggil. Nah, ini alat panggilannya disebut haruf nida, yang dipanggil disebut munada. Kita tidak membahas munada di sini, kita baru masuk pada harfnya. Ya. Yang pertama, ya, ayah, ada hayya, ada ai, ada a. Semua berarti wahai semuanya. Ya bunayya, ya, artinya wahai anakku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya Adam, wahai Adam. Ya. Kemudian ada lagi harf istitsna, harf untuk pengecualian. Di sini cuma ada illa. Illa. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah illa Allah, kecuali Allah. Kemudian ada waw ma'iyah. Ya, waw yang untuk menunjukkan bersama-sama. Ya, berbeda dengan waw ataf, waw untuk menunjukkan penghubung yang artinya dan. Ya. Di hadis ya, antu'minu billahi wa malaikatihi, ya, al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wa di situ artinya dan. Nah, tapi kalau wa ma'iyah ini artinya untuk menunjukkan suatu pekerjaan di saat yang bersamaan ada sesuatu yang lain. Nah, contohnya ana amshi wan nahra. Saya berjalan dan sungai. Nah, kalau di bahasa kita tidak dipahami. Maksudnya saya berjalan, ya, selama saya berjalan itu saya ada di dekat sungai. Ana amshi wan nahra. Nah, jadi untuk menunjukkan kebersamaan. Berbeda dengan waw juga yang artinya sumpah tadi ya. Ada waw yang berarti al-qasam. Kemudian ada lamul ibtida. Ya. Lamul ibtida yang berada pada awal jumlah, awal kalimat. Oke.
Itu bagian yang pertama dari jenis-jenis harf yang masuk kepada isim. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, ada harf yang masuk kepada fi'il. Harf yang masuk kepada fi'il. Setelahnya itu bukan isim, akan tapi fi'il. Nah, yang pertama, kita akan pelajari jenisnya adalah harfun nasab. Harfun nasab. Nah, ini adalah harf-harf yang membuat fi'il setelahnya menjadi mansub. Tanda aslinya mansub adalah fathah. Seperti tadi, tanda aslinya jar adalah kasrah. Adapun nasab, tanda aslinya adalah fathah. Karena ada tanda nasab yang lain lagi. Nah, contohnya kasrah. Nah, kasrah bisa menjadi tanda mansub. Ya. Ya. Contohnya, saya melihat seorang muslimah. Ra'aitu al-muslimata. Itu muslimata. Itu al-muslimata. Ya, saya melihat seorang muslimah. Tapi ketika saya melihat banyak muslimah, ya. Ra'aitu al-muslimati. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, bukan solihata. Solihati. Nah, jadi tanda asli mansub itu fathah, tapi ada beberapa tanda lain yang dia berarti mansub tapi bukan fathah. Contohnya ini. Kita kembali ke buku lagi Bapak Ibu sekalian. Harfun nasab ya. Jadi setelah huruf-huruf ini, fi'il setelahnya menjadi mansub. Atau dia akan berubah, tandanya bukan dhammah lagi. Contohnya ana akulu. Uridu an akula. Saya makan. Saya mau makan. Uridu an akula. Kemudian ada lan, artinya tidak akan. An ini artinya tidak ada artinya. Lan artinya tidak akan. Kemudian idzan artinya jika demikian. Hai artinya supaya dan agar. Kemudian ada li artinya agar, untuk. Dan ada fa artinya maka. Ada hatta artinya sampai. Kemudian ada harf jazm. Itu adalah harf-harf yang membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi jazm, sukun. Ya. Tanda setelahnya adalah jazm atau sukun. Ya. Ada lam artinya tidak, ada lamma artinya belum, ada la artinya jangan, ada li artinya ya tidaklah. Baik, kemudian ada ma dan la. Keduanya merupakan harfun nafi, harf negatif atau untuk menegasikan yang bermakna tidak. Ya. Biasanya kalau ma itu masuk kepada fi'il madhi dan la masuk kepada fi'il mudhari'. Ya. Saya tidak makan sekarang. La akulu. Tapi kalau saya tidak makan tadi, bukan sekarang, bukan la akaltu, akan tetapi ma akaltu. Artinya sama.
Kemudian ada qad. Qad. Ya. Ini juga masuk kepada fi'il. Ya. Kan tapi ada perbedaan fungsi qad ini. Kalau dia masuk kepada fi'il madhi, maka dia bermakna penegasan, ya, takkid, untuk menegaskan. Ketika koma kita dengar qad qamatis shalah, telah masuk waktu salat. Nah, itu untuk menegaskan bahwasanya sekarang betul-betul telah masuk waktu salat. Ada juga yang bermakna taklil, yaitu menunjukkan sedikit atau jarang atau kadang-kadang. Ya, dia qad kalau dia masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Huruf lain yang masuk ke dalam fi'il adalah saufa dan sa. Saufa dan sa atau asin. Ya. Ini dua-duanya artinya akan. Tapi kalau sa ini jaraknya dekat. Kalau saufa ini ada jarak masa. Oke. Selanjutnya ada huruf yang bisa masuk keduanya. Tadi kita pelajari ada huruf yang masuk kepada isim saja, ada huruf yang masuk kepada fi'il saja. Dan sekarang huruf-huruf yang bisa masuk dua-duanya. Bisa masuk kepada fi'il dan isim. Yang pertama ada huruf ataf. Ya, ini seperti penghubung, penyambung. Ya, ada wa artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au atau am atau lakin tetapi, bal tetapi, hatta lalu atau maka. Ya. Kemudian ada juga dua huruf istifham, ya. Huruf untuk bertanya yang berarti apakah. Dua-duanya ini juga bisa masuk kepada isim dan fi'il. Ya. Hal dan ata. Hal ata 'alal insani. Ya. Kemudian ada wawul hal, ya. Waw yang menunjukkan keadaan. Ya. Ada lam qasam. Ada huruf lam yang berfungsi untuk sumpah. Ya, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mikrofon kita buka untuk semuanya. Baik, bila tidak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan bagian selanjutnya. Ya. Kita sudah belajar, ya Ibu, silakan. Iya. Ini penggunaannya, mungkin belum sampai ya, nanti mau dijelaskan mungkin. Seperti artinya yang sama, halan selain, ada juga selain, penggunaannya itu pada apa aja gitu. Boleh diulang Ibu pertanyaannya? Seperti huruf yang artinya sama, misalkan mul dengan mundu, halan selain, ada selain, hasa selain. Ini perbedaannya, penggunaannya itu pada apa patokannya itu, Ustaz? Oh ya. Ya. Secara makna sebenarnya sama Ibu. Secara makna sama, penggunaannya juga sama. Tetapi biasanya di dalam Al-Quran, ya, Allah memilih suatu kata itu posisinya di tempat itu, ya, walaupun maknanya sama dengan kata yang lain. Nah, tapi Allah mengetahui yang paling tepat adalah kata itu, bukan kata yang lain. Nah, tapi dalam penggunaan di luar Al-Quran, ini tidak ada masalah. Penggunaan di luar Al-Quran boleh digunakan di bentuk apa saja. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu isim. Ya. Isim berdasarkan susunannya secara umum dibagi dua, jamid dan mushtaq.
isim jamid dan isim mushtaq. Apa itu isim jamid? Isim jamid adalah yang struktur susunannya tidak diambil dari kata lainnya. Nah, jadi mudahnya dia adalah kata asli, ya, kata asli. Aslinya sudah begitu. Jamid, dia tidak, secara makna jamid ini artinya tidak bergerak. Ya. Ada penggunaannya negatif di masa-masa awal abad 20. Kaum muslim pikirannya jumud, ya, tidak bergerak. Pikiran yang jumud, pikiran yang tidak bergerak. Isim jamid adalah isim yang tidak diserap dari kata lainnya. Contohnya adalah isim zat, ya, rojulun nahrun. Dia aslinya sudah begitu, rojul dan nahar. Kemudian ada lagi masdar. Nah, ini adalah isim yang menunjuk pada suatu makna yang terlepas dari waktu. Ya, contohnya adlun, istima'un, ikram, keadilan, perkumpulan, kemudian pemuliaan, masdar. Dan ini masdar ini adalah sumber daripada kata kerja, ya. Jadi masdar ini secara bahasa ini adalah sumber atau asal. Lalu ada juga isim jamid yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Yang mana ini sudah kita pelajari di buku pertama, ya. Ada isim domir, kata ganti. Ada isim isyarah, kata tunjuk. Ada ismul mausul, kata sambung. Ada isim istifham, kata tanya. Ada isim dzarf, keterangan waktu. Ya. Ini ada yang kurang di sini. Seharusnya dzarf, keterangan tempat dan waktu. Karena ada dzarful makan, ada dzarful zaman. Ya. Kemudian ada lagi isim mushtaq. Ya, inilah isim-isim yang mudahnya dia diserap dari kata lain. Diserap dari kalimat lain. Ya, dia diubah dari kalimat lain. Ya, contohnya yang pertama, ya, isim fa'il dan sighah mubalaghah. Isim fa'il. Contohnya khalaqa, artinya menciptakan. Kemudian diserap, ya, pencipta, pelaku dari penciptaan itu disebut khaliq. Khaliq. Kemudian ada sighah mubalaghah. Ini untuk membesar-besarkan dari yang isim fa'ilnya. Tidak semuanya bisa dibuat sighah mubalaghah. Semua fi'il pasti ada fa'ilnya, isim fa'ilnya, tapi tidak semua fa'il ada sighah mubalaghahnya. Nah, contohnya mengampuni dalam bahasa Arab itu ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru itu mengampuni. Kemudian dia yang mengampuni, isim fa'ilnya ghafir. Nah, tapi sighah mubalaghahnya adalah ghafur dan ghaffar. Ya. Coba kita tuliskan biar mudah kita pahami. Ghafir artinya adalah yang mengampuni. Kemudian ada ghafur. Yang sangat pengampun. Ya. Jadi dia juga bermakna yang mengampuni, tapi sangat pengampun. Artinya sebesar apapun dosa hambanya, bisa Allah mengampuni tanpa ada paksaan dari siapapun. Ini ada Ghaffar. Ya. Ghaffar ini yang
yang banyak mengampuni. Ya. Hari ini kita berbuat salah, minta ampun, Allah ampuni. Besok buat salah, Allah ampuni. Kita minta ampun, Allah ampuni. Seberapa banyak kita buat salah, sebanyak itu Allah mengampuni. Nah, ini untuk melebihkan dari bentuk isim fa'il yang aslinya ini. Ya. Ghafir, asalnya ini. Kemudian di bentuk sigoh mubalaghahnya atau untuk membesar-besarkannya, ghafur, berubah dia menjadi ghafur, artinya sangat mengampuni. Ghaffar, yang banyak mengampuni. Ya. Kita langsung ke isim yang kedua, yaitu isim maf'ul. Ini yang untuk menunjukkan objek yang dikerjakan. Nah, tadi mengampuni, bahasa Arabnya ghafara yaghfiru, yang diampuni maghfur. Maghfur. Yang diampuni maghfur. Kemudian ada sifah musyabbihah. Ya, merupakan isim fa'il, tapi dia menunjukkan sifat yang menerangkan orang yang melakukan pekerjaan secara mudawamah. Artinya dia memang sifatnya begitu. Contohnya rahim. Ya, ini mirip dengan sighah mubalaghah, tapi dia adalah sifat musyabbihah, ya. Artinya penyayang. Kemudian ada syuja', artinya pemberani. Lalu ada isim tafdil. Ini adalah untuk membandingkan. Ya. Ada dua sifat sama, kemudian dibandingkan. Ada yang lebih. Contohnya a'la. Yang tinggi bahasa Arabnya ali. Yang lebih tinggi a'la. Yang utama fadil. Yang lebih utama afdal. Lalu ada isim zaman. Ini adalah isim mushtaq, ya, diserap untuk menerangkan waktu dari suatu kejadian. Contohnya di sini melahirkan itu walada yalidu. Walada yalidu. Kejadian atau zaman ketika terjadi kelahiran itu disebut maulid. Dari kata kerja walada. Zaman terjadinya perbuatan itu disebut maulid. Kemudian ada isim makan. Ya. Ini menunjukkan tempatnya. Ya, dan biasanya dia sama dengan isim zaman bentuknya. Tempat kelahiran disebut maulid juga. Waktu kelahiran disebut maulid, tempatnya juga maulid. Ke maulid Nabi kalau yang dimaksud tempat adalah Mekah. Maulid Nabi kalau dimaksud zaman adalah Amul Fil, tahun gajah. Ya. Di sini ada contohnya yanzil, artinya turun, tempat turun atau tempat tinggal disebut manzil. Lalu yang terakhir adalah isim alat. Ya. Membuka dalam bahasa Arab itu adalah fataha yaftahu. Alat untuk membuka miftah, ya, kunci. Ya, kunci bahasa Arabnya miftah. Secara bahasa dia adalah alat untuk membuka. Terakhir Bapak Ibu sekalian adalah fi'il. Ya. Dalam bahasa Arab fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari' dan amr. Fi'il madhi yaitu adalah fi'il yang menunjukkan masa lampau. Kemudian mudhari' untuk menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang seterusnya. Dan amr adalah untuk perintah. Ya. Sesuai dengan jumlah domir dalam bahasa Arab, yaitu kata ganti, maka bentuk-bentuk fi'il juga menyesuaikan dengan kata gantinya. Contohnya, ya, huwa yaktubu. Huwa kataba yaktubu. Ya. Kita akan baca per madhi, mudhari', amr. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita lihat perubahan-perubahannya. Ya. Kataba, ya. Kataba, katabu. Ya. Huwa, tidak ada apa-apa. Ketika untuk domir huma tambah alif, ketika domir waw, domir hum tambah waw dan alif. Kemudian hiya huma hunna, katabat katabata, katabna. Dan katabta katabtuma, katabtum, katabti katabtuma, katabtunna, katabtu katabna. Lalu fi'al mudhari'nya, ya. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, kemudian taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Kemudian untuk jenis fi'il yang terakhir yaitu fi'il amr, dia hanya ada untuk kata ganti orang kedua, untuk anta, antum, antum, anti, antum, antun. Karena perintah itu bukan untuk orang ketiga yang tidak ada, yang bicarakan bagaimana kita mau memerintah orang yang tidak ada. Kemudian bukan pula untuk si pemberi perintah orang pertama. Nah, maka sasarannya cuma orang kedua. Ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya. Itu secara ringkas pembukaan kita, mukaddimah tentang apa yang akan kita pelajari di buku kedua ini. Jadi kita akan mempelajari insyaallah kalimah serta maknanya, kemudian jenisnya. Jenisnya bukan lagi sekedar isim atau fi'il atau harf. Nah, tapi nanti kalau dia fi'il apa? Madi, mudhari atau amr. Kalau dia isim apa? Kalau dia harf apa? Insyaallah harf sangat sedikit sekali akan kita jumpai karena dia itu saja dan berulang, jadi mudah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang hendak ditanyakan? Silakan bila ada yang kurang jelas. Ternyata banyak ya jenisnya, sampai bingung saya. Oh iya, Ibu. Jangan khawatir Ibu. Nah, insyaallah ya, pelan-pelan kita belajar. Di malam pertama ini kita baru berkenalan. Ya, nanti akan detailnya kita insyaallah sambil berjalan kita pelajari. Ya. Tidak perlu dihafal ya Ustadz. Ya, untuk orang tua tidak cocok metode menghafal. Ya. Kalau kata Ibu Masriah PDI Bu ya, ya. PDI. Jadi kita pakai metode praktek. Nah, ada yang nanya itu Bu Masriah apa itu PDI? Saya lupa juga. Mic-nya masih ditutup Bu Masriah. Iya, penurunan daya ingat. Ya, penurunan daya ingat. Ya, jadi yang kita pakai metode langsung ya, metode praktek. Jadi mengingatnya bukan dengan satu-satu seperti di sekolah, akan tapi dengan praktek langsung. Ketika kita bertemu kalimah di ayatnya, di situ kita pelajari. Di awal ini tetap perlu kita berkenalan dahulu. Jadi nanti di ayatnya sudah tergambar apa yang akan kita bahas, insya Allah. Ibu Dr. Aragar, bagaimana Ibu? Pertanyaan? Mic-nya masih ditutup Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, mohon diulang lagi bagaimana nih. Saya kan sudah cukup lama nih tidak mengikuti. Ya. Nah sekarang baru mau memulai lagi. Ya. Nah rupanya Bu Masriah ini udah berkali-kali atau sama nih kita baru muncul?
Sama. Aman. Ibu Mas Jadi Ria ini selalu hadir ini, Bu. Jadi sudah dari angkatan pertama, kedua, ketiga hadir hadir terus. terus. Ya. Alhamdulillah. Nah, cuma saya yang tidak hadir terus ini bagaimana nih mengulang-ulang ya Pak Ustadz ya? Bagaimana caranya nih? Ya, nggak apa-apa Ibu, jangan khawatir. Insya Allah akan kita dampingi untuk mempelajarinya. Nah, jadi pelan-pelan, tidak usah terbebani, santai saja. Nah, kita akan masuk ke ayat-ayatnya, kita baca satu-satu. Ya, kemudian kita akan review tiap minggunya. Ya, insya Allah pelan-pelan. Kalau tidak paham secara detail, nah, kalau paham secara umum nanti akan mengantarkan kemudahan ketika memahami secara detail. Ataupun kita mulai dari perincian-perinciannya dulu, nanti akan mengantarkan kepada pemahaman yang umum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nanti tolong saja diarahkan bagaimana caranya supaya bisa menguasai. Makasih. Sama-sama Ibu Aragar. Insya Allah di sini ada 14 ya, kalau tidak salah saya lihat. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Ya, Bapak Ibu Amin. semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Selama 12 minggu ke depan, insya Allah kita akan bersama tiap minggunya pada hari Selasa. Dan seperti biasa, setelah minggu ke-6 kita akan ada mid test. Dan setelah minggu ke-11, materi ke-11 akan ada final test insya Allah. Khusus buku 2 ini ada 11 kelompok ayat. Ya. Ada yang ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu sekalian? Lupa. Ustaz Nusra? Ya. Ibu Susiati? Ya. Ya. Halo, salam Ustaz Nusra? Ya. Pas Ustaz. Nah, pas ya. Salam kenal kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Umar, Ibu Neni, Ibu Fadiatul, Bapak M. Bagus Nursetyo, Ibu Wike, ahlan wasalan dari buku 1 angkatan 4 ya. Ibu Ayu, Ibu Ruby, ahlan wasalan semuanya. Ibu Susiati, ahlan wasalan. Baik, Pak Ustadz, saya mau ya silakan Ibu. Ahlan. Ya, saya mau tanya, ini kan saya mau pindah ke laptop karena HP udah panas. Ya. Tapi kok di laptop nggak ada passcode, itu bagaimana tuh caranya Pak Ustadz? Maksudnya Bu, tidak ada passcode? Iya, itu pakai yang langsung diklik aja Ibu, memang nanti dia pakai waiting list. Oh, nanti pakai waiting list. Jadi berarti yang approve dari saya insya Allah. Oke deh. Ya, nanti untuk pekan depan insya Allah deh Pak Ustadz. Ya, baik. Karena udah mau selesai. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan masuk di pelajarannya minggu depan bismillah ta'ala. Mudah-mudahan tetap semangat. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Ibu Bapak semua. Terima kasih Pak Ustadz, Ibu-ibu semua. Izin live. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.